menceritakan tentang seorang anak kecil yang tinggal bersama orang tuanya. Namun bocil ini memiliki sifat omes alias otak mesum guys. Parahnya lagi, ia adalah psikopat yang sangat sadis. Penasaran dengan alur ceritanya? Langsung saja kita on the way ke pembahasan filmnya. Play and enjoy. Di scene awal, kita akan diperlihatkan seorang gadis cantik bernama Ashley. Ia akan pergi ke sebuah rumah milik keluarga Lerner. Ceritanya, Ashley akan menjadi pengasuh sementara untuk anak tunggal dari Mr. Lerner. Anak itu bernama Luke, dan ini adalah tetangga sekaligus sahabat dari Luke yang bernama Garrett. Malam itu, orang tua dari Luke akan pergi keluar untuk menghadiri sebuah acara. Oleh karena itu, orang tuanya menitipkan Luke kepada Ashley. Saat Ashley sudah tiba, Luke yang melihatnya langsung jatuh hati kepada Ashley. Ia menginginkan Ashley menghabiskan malam bersamanya. Singkat cerita, saat orang tua Luke sudah pergi, Luke melihat Ashley secara sembunyi-sembunyi sedang menghubungi kekasihnya melalui telepon. Luke yang menguping pembicaraan mereka pun sedikit merasa kesal. Lalu Ashley yang merasa bosan, ia pun menghidupkan TV dan akan menonton film. Ia juga memesan pizza untuk dimakan bersama Luke. Saat pizza sudah datang, Luke pun menghidupkan lilin. Seolah-olah dirinya akan makan malam bersama Ashley dengan suasana yang romantis. Saat sedang fokus menonton filmnya, Luke tiba-tiba modus dengan menyenderkan kepala ke bahu Ashley. Tak lama, telepon milik Ashley pun berdering kembali, yang ternyata Ricky pacar dari Ashley yang lagi-lagi menghubunginya. Luke yang melihatnya merasa kesal. Ia merasa terganggu dengan Ricky pacarnya Ashley itu. Lalu Ashley yang menyadari bahwa Luke kesal, ia pun berpura-pura ketakutan saat menonton film tersebut dan memegang tangan Luke. Namun Luke merasa baper. Ia mengira bahwa Ashley memberikan kode kepada Luke. Alhasil Luke tiba-tiba mencoba akan mencium Ashley, yang membuat Ashley merasa terkejut dan melarang Luke melakukan itu. Tak lama telepon rumah berdering. Saat diangkat, Ashley merasa heran tiba-tiba ada seseorang yang seolah-olah mengawasinya di luar. Ia merasa sedang diteror. Lalu pintu rumah ada yang mengetuk. Saat dibuka oleh Luke, ternyata itu adalah Garrett, sahabat dari Luke. Namun ketika ditanya, ternyata orang yang menelponnya tadi bukanlah dari Garrett. Kemudian terdengar juga suara dari lantai atas. Mereka bertiga pun naik ke atas untuk mengeceknya. Dan ternyata ada seseorang yang sengaja melempar batu bata hingga kaca jendela pecah. Ashley semakin yakin bahwa ada seseorang yang sengaja menerornya. Dengan cepat, Ashley mencoba menghubungi polisi. Namun sayangnya teleponnya mati dan jaringan internet pun mati. Lalu Garrett menunjukkan kepada Ashley sebuah tulisan di batu bata itu, yang merupakan sebuah ancaman bertuliskan "Kau pergi, kau mati". Itu artinya, jika mereka keluar dari rumah itu, maka mereka akan mati terbunuh. Garrett yang merasa ketakutan pun nekat untuk keluar dan akan pulang ke rumahnya. Namun naasnya, Garrett pun mati tertembak oleh seseorang di luar. Ashley pun semakin merasa takut. Lalu ia bersama Luke pergi ke lantai atas untuk bersembunyi. Tak lama ada seorang pria bertopeng masuk ke dalam rumah itu. Ashley dan Luke bersembunyi di sebuah lemari baju. Saat pria bertopeng itu masuk ke dalam kamarnya, Ashley merasa ada yang aneh kepada pria tersebut. Dan benar saja, ternyata itu adalah Garrett. Luke dan Garrett sudah merencanakan semua itu untuk mengerjai Ashley. Ashley yang sangat marah, ia pun berencana akan mengadukannya kepada orang tua Luke. Luke yang melihat ancaman Ashley, ia pun menampar Ashley hingga terjatuh dari tangga dan pingsan. Saat sudah tersadar, Ashley tengah diikat di sebuah kursi. Lalu Luke mengancam akan menembak Ashley jika ia berteriak. Kemudian Luke mengajak Garrett dan Ashley untuk bermain Truth or Dare. Saat Luke yang mendapat giliran, Garrett memberi tantangan kepada Luke untuk menyentuh dada dari Ashley. Luke yang tak pernah melakukan itu sebelumnya, ia pun merasa sangat senang. Singkat cerita, Luke menyuruh Ashley untuk meminum minuman anggur milik ayahnya. Namun Ashley menolak dan justru memecahkan botol tersebut. Hal itu tentu membuat Luke marah. Tak lama, bel pintu pun kembali berbunyi. Dan ternyata itu adalah Ricky, pacar dari Ashley. Awalnya Luke tak mau membukakan pintu. Namun Ricky menipu Luke dengan meminta tolong untuk memberikan bunga kepada Ashley. Dan pada akhirnya Ricky pun berhasil masuk. Ricky yang mencari Ashley pun sedikit kesulitan. Sampai di lantai atas, tiba-tiba Luke memukul Ricky dari arah belakang sampai terjatuh. Ricky yang merasa kesal karena dihajar oleh anak kecil, ia pun melawannya.
Namun tak lama datang Garrett dengan membawa shotgun yang membuat Ricky ketakutan. Dan alhasil, Ricky kembali dilumpuhkan oleh Luke. Bahkan saat Ricky mencoba melawannya, Luke menusuk pipi Ricky dengan menggunakan sebuah pensil. Singkat cerita, Ricky pun ikut disekap bersama Ashley. Ashley meminta Luke untuk membiarkan Ricky pergi, namun Luke tak sebodoh itu. Kemudian Luke mengambil HP milik Ashley dan memintanya untuk menghubungi Jeremy yang merupakan mantan dari Ashley untuk datang juga ke rumah itu. Namun Ashley tak mau menurutinya. Tak mau ribet, Luke pun menghubungi Jeremy dengan sendirinya. Tanpa disadari, Ashley tengah berusaha membukakan ikatannya dengan menggunakan pecahan botol. Lalu Luke memaksa Ricky untuk menghisap sebuah ganja milik ayahnya. Dan yang bikin tambah kesel, Luke menutup hidung dan mulutnya Ricky hingga asap keluar dari pipi yang berlubang akibat ditusuk pensil sebelumnya. Kesadisan Luke tak sampai di situ saja. Ia merencanakan sesuatu yang lebih menakutkan. Ia mengikat sebuah kaleng cat dan mengayunkannya dari atas untuk menakuti Ricky. Ricky yang berteriak merasa ketakutan. Tentu saja ia akan mati jika kaleng cat itu menghantam tepat di kepalanya. Di sisi lain, Ashley masih berusaha melepaskan ikatannya. Hingga ia pun berhasil. Ashley dengan cepat mengambil sebuah pistol dan mengarahkan pistol itu kepada Luke. Namun ternyata pistol itu tidak ada pelurunya. Lalu Luke pun akhirnya melempar kembali kaleng cat tersebut dan menghantam tepat di kepala Ricky. Hingga Ricky pun tewas seketika. Ashley yang semakin panik dan ketakutan, ia pun kabur keluar rumah. Namun tak disangka ia telah dijebak oleh Luke. Hingga ia terjatuh dan kembali lagi disekap oleh Luke dan Garrett. Singkat cerita, Jeremy pun sudah tiba di rumah Luke. Luke pun menemui Jeremy, sedangkan Ashley dititipkan bersama Garrett di dalam rumah itu. Di luar, Luke membodohi Jeremy dengan mengatakan bahwa ia disuruh Ashley untuk menyuruh Jeremy meminta maaf kepada Ashley dengan menulisnya di sebuah kertas. Jeremy pun menurutinya. Hingga tak disangka, tiba-tiba Luke mengikat leher Jeremy menggunakan tali tambang dan menariknya hingga Jeremy tewas tergantung. Sedangkan di dalam rumah, Ashley yang mencoba meyakinkan Garrett untuk membantunya membebaskan diri. Garrett pun berhasil diyakinkan oleh Ashley, ia pun membukakan ikatannya. Namun ketika Garrett sedang membuka ikatannya, tiba-tiba Luke masuk dan melihat Garrett sedang mencium pipi Ashley. Lalu tak disangka, Luke pun menembak Garrett menggunakan shotgun hingga terpental dan tewas seketika. Lalu setelah itu, Luke duduk di samping Ashley sambil bercerita tentang kehidupannya. Kemudian ia tiba-tiba menusuk leher Ashley menggunakan pisau hingga tewas. Dan ternyata ia akan merencanakan semuanya agar ia tak menjadi tersangka ketika orang tuanya sudah pulang. Bahkan ia juga menaruh pisau yang dipenuhi darah Ashley dan shotgun ke tangan Jeremy. Seolah-olah Jeremy lah yang melakukan itu. Dan Jeremy bunuh diri karena perbuatannya tersebut. Setelah semua selesai dipersiapkan, Luke kemudian kembali ke tempat tidur dan menutup pintunya seolah ia tak tahu apa-apa. Dan benar saja, ketika orang tuanya tiba di rumah dan melihat pembantaian di sana, orang tua menemui Luke dan merasa khawatir terhadapnya. Polisi yang kini sedang mengevakuasi para korban pembantaian, dan tiba-tiba salah satu petugas berteriak dari luar, mengatakan bahwa ada salah satu korban yang masih hidup. Luke yang mendengar itu terkejut, lalu ia melihat melalui jendela. Dan ternyata yang masih hidup adalah Ashley. Ashley yang sedang dibawa masuk ke dalam mobil, ia pun membuka matanya dan menunjukkan jari tengah kepada Luke. Lalu Luke meminta kepada ibunya untuk pergi ke rumah sakit. Ia beralasan untuk melihat keadaan dari Ashley. Dan film pun berakhir.